sosok dari noni-noni Belanda atau kuntilanak itu seringkali menampakkan wujudnya. Banyak kejadian kisah-kisah tragedi mistis yang pernah terjadi di Lawang Sewu pada zaman dahulu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya Dalam Misteri, dan balik lagi bersama gue Maya Marisa. Guys, kali ini gue mau cerita tentang tempat bersejarah yang ada di daerah Jawa, apalagi kalau bukan Lawang Sewu. Cerita yang benar-benar paling menakutkan sepanjang sejarah. Mau tahu kisah selengkapnya seperti apa? Yuk, jangan lupa saksikan ceritanya. Guys, jadi Lawang Sewu ini artinya adalah 1000 pintu. Pada kenyataannya, dia mempunyai lebih dari 1000 pintu maupun 1000 jendela, guys. Dan Lawang Sewu ini terkenal dengan beberapa titik yang dianggap tempat paling angker dan sangat menakutkan. Dan salah satunya adalah lorong hantu. Sebuah lorong yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya para korban dan arwah-arwah penasaran. Suara-suara jeritan yang terdengar sangat amat memilukan acap kali terdengar pada malam hari, seakan mengingatkan kita kembali pada tragedi yang dulu pernah terjadi di tempat ini. Dan bukan hanya itu guys, akan tetapi ada juga sumur yang terkenal angker di dalam Lawang Sewu. Dan diyakini sumur ini merupakan tempat pembuangan jasad-jasad atau korban-korban penyiksaan yang sangat kejam pada zaman dulu. Dan di pintu utama Lawang Sewu juga seringkali dianggap memiliki aura yang sangat mistis. Dan setiap kali pengunjung yang memasuki kawasan dari Lawang Sewu ini itu merasakan kehadiran dari entitas gaib yang mengikuti mereka selama di Lawang Sewu. Beberapa dari pengunjung bahkan sempat dan seringkali melihat sosok-sosok misterius, dan ada sebagian dari pengunjung itu seringkali atau bahkan beberapa orang itu melihat sosok dari noni-noni Belanda atau kuntilanak merah, bahkan jenis genderuwo itu seringkali menampakkan wujudnya. Tapi ini menampakkan wujudnya itu ke orang-orang yang random, jadi kayak orang-orang yang emang nggak sengaja ngeliat gitu guys. Jadi kayak dia lagi jalan terus tiba-tiba muncullah penampakan ini. Jadi kayak kalau memang kita ke Lawang Sewu itu kayak kita harus bener-bener kayak bukan cuma kita rekreasi atau kita mau tahu sejarah dari terdirinya Lawang Sewu ini, tetapi kita juga harus mempunyai mental fisik yang emang sangat kuat. Dan apalagi kayak anak-anak indigo itu udah pasti yang namanya ngelihat makhluk-makhluk astral yang emang di sana tuh yang ya bergentayangan aja gitu, karena emang tempatnya dulu itu bersejarah banget gitu. Dan banyak kejadian kisah-kisah tragedi mistis yang pernah terjadi di Lawang Sewu pada zaman dahulu. Bukan hanya pengunjung yang melihat sosok-sosok makhluk astral yang ada di Lawang Sewu guys, akan tetapi ada juga bau anyir yang memenuhi udara di sekitaran dari gedung Lawang Sewu tersebut, dan mengingatkan kita akan adanya darah dan penderitaan yang pernah terjadi di tempat Lawang Sewu ini guys. Jadi guys, mengapa Lawang Sewu itu dipenuhi dengan fenomena-fenomena mistis dan diyakini oleh para supranatural, bahwasanya mereka percaya bahwa energi negatif yang dihasilkan oleh siksaan dan penderitaan yang pernah terjadi di masa lalu dan masih tersimpan jelas di dalam dinding-dinding Lawang Sewu guys. Konon katanya arwah-arwah yang terjebak di gedung Lawang Sewu ini mungkin ingin mengungkapkan kehadiran mereka melalui suara-suara ataupun
menampakkan diri mereka hanya untuk ingin memberikan penjelasan atau cerita mengapa mereka dibantai pada masa itu. Dan guys, meskipun Lawang Sewu ini menyimpan 1000 atau bahkan beratus-ratus ribu cerita mistis dan memiliki aura yang sangat kuat dan menyeramkan, hal itu tidak akan menghalangi minat para penjelajah untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi di balik misteri terbangunnya gedung Lawang Sewu. Oke guys, jadi langsung aja kita telisik gimana sejarah terbangunnya dari gedung Lawang Sewu tersebut guys. Pada tahun 1904, J.F. Klinkhammer dan B.J. Quindap bertugas sebagai koordinator perencanaan dan memilih Cosman Citroen sebagai arsitek untuk membangun gedung dan administrasi perkantoran kereta api yang akan mereka bangun di Jalan Pemuda. Lalu pada tahun 1918, pembangunan bangunan ini akhirnya berada di titik penyelesaian, yang dimana bangunan dari Lawang Sewu ini berubah menjadi kantor Ryuku Sokyoku, jawatan dari transportasi Jepang pada saat ketika Jepang menjajahnya. Dan ruang dari bawah tanah Lawang Sewu itu juga digunakan oleh Jepang sebagai tempat di mana eksekusi mati atau penjara. Dan mungkin ini ya guys, yang dimana di gedung dasar itu menjadi lebih horor, lebih creepy, dan lebih menyeramkan ya, karena memang sejarah kelamnya itu emang sangat amat menyeramkan banget sih guys kalau menurut gue ya, karena menjadi tempat eksekusi mati para penjajah dari Jepang dan dipenjara di ruang bawah tanah tersebut guys. Kemudian pada bulan Oktober 1945, Belanda ingin mengambil alih wilayah Semarang yang menyebabkan perang dan mengundurkan diri Jepang. Jadi guys, mungkin di Lawang Sewu tersebut itu, terutama di daerah kota Semarang, itu banyak sekali pertikaian antara si Belanda ingin memiliki tempat tersebut dan si Jepang pun ingin memiliki tempat tersebut. Maka banyak sekali para dari penjajah menjadi korban dari peperangan antara perebutan wilayah di daerah Lawang Sewu tersebut guys. Dan tidak hanya penjajah guys, bahkan orang pribumi pun pada saat itu sempat juga menjadi korban, dan hampir sebagian korban yang banyak itu ya dari para pribumi tersebut guys. Setelah itu gedung Lawang Sewu berubah menjadi kantor DKA RI, yang artinya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Ini terjadi setelah perang. Tetapi ketika Belanda mulai menguasai kota Semarang, DKA RI harus berpindah ke bekas kantor The Justharmach Happyjen. Mohon maaf nih ya guys, kalau gue salah-salah kata maklum dah lidahnya, makan ini kan makannya mas singkong ya kan, ya kalau ngomongnya pas mah gue makannya roti sama keju. Karena gedung Lawang Sewu digunakan oleh tentara Belanda sebagai markas dari tentara Belanda, dan Lawang Sewu diberikan kembali PT KAI pada tahun 1994. Ini usia gue pas 4 tahun guys. Jadi tuh pas 4 tahun ternyata tuh udah banyak problema-problema, bahkan tragedi-tragedi yang menyeramkan ya guys. Jadi emang sebenarnya Indonesia tuh kaya raya ya guys, sampai negara-negara lain itu memperebutkan yang ada di Indonesia. Makanya kita mau bangga banget jadi orang Indonesia ya guys ya, karena kaya akan seni budaya, udah gitu juga pulaunya juga bagus-bagus, dan itu kita harus banyak merasa bersyukur sih tinggal di Indonesia terutama. Gedung Lawang Sewu ini akhirnya diperbaharui pada tahun 2009. Dan itu dia guys, sejarah singkat dari salah satu gedung yang ikonik
yang ada di kota Semarang, ya tepatnya di Lawang Sewu. Gimana guys, kalian tertarik nggak buat datang ke Lawang Sewu untuk sekedar merasakan aura-aura mistis yang ada di Lawang Sewu, atau kalian pengen merasakan gimana vibes-nya berada di kota Lawang Sewu guys? Jujur gue pengen banget guys yang namanya ke Lawang Sewu, karena setelah gue baca artikel ya, setelah gue baca beberapa banyak artikel, karena emang ini gedung ini sangat menarik guys. Jadi selain banyaknya kisah misteri yang dulu pernah ada, dan udah kayak gitu juga banyaknya tragedi-tragedi kelam yang emang sangat amat menyeramkan. Selain itu tempatnya juga katanya yang udah datang ke sana sih bagus, keren gitu. Nah makanya gue pengen banget datang ke Lawang Sewu. Dan insya Allah ya guys, kalau misalnya gue nih guys dikasih waktu misalnya buat datang ke Lawang Sewu, mungkin gue bakal mereview tempat-tempat angker atau tempat-tempat bersejarah yang emang ada di Lawang Sewu guys. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya, dan jangan lupa ya guys, yang belum subscribe nih channel YouTube gue, aduh jangan ditonton aja dong guys, yuk bantu subscribe biar gue semangat lagi bikin videonya. Dan jangan lupa guys, buat kalian nih yang punya pengalaman cerita horor, boleh banget kirim pengalaman cerita horor kalian, bisa lewat DM Instagram di Maya Marissa, itu aja udah, atau bisa juga ke nomor WhatsApp yang nanti gue bakal tulis di kolom deskripsi di bawah. Oke guys, jangan lupa ya guys, share juga video gue dan like sebanyak-banyaknya. Kalau emang mau ada yang komen, silahkan komen ya guys. Komen dibuka dengan senang hati. Gue Maya Marissa mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu di kisah selanjutnya.